Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis pelanggaran perjanjian kontrak dalam konteks perusahaan studi kasus pada PT Indo Beras Unggul. Dengan saya Elsita Gayalan Medinata dengan NIM 2431 4050 711 019. Dan saya, Salsabila Najla Safianata dengan NIM 2431 4050 7111 017. Selanjutnya, latar belakang. Kontrak bisnis adalah dasar kerjasama dan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun pelanggaran kontrak masih sering terjadi, seperti dalam kasus PT Indo Beras Unggul atau IBU dan Indomaret. PT IBU diduga menyuplai beras di bawah standar yang disepakati, melanggar ketentuan perjanjian dan pasal-pasal dalam KUH Perdata, termasuk pasal 1335 tentang kausa. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan kontrak, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, dan dampak wan prestasi terhadap kepercayaan bisnis. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukumnya dan mendorong praktik bisnis yang adil dan pasti secara hukum. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja masalah hukum yang muncul dalam kasus pelanggaran kontrak antara PT Indo Beras Unggul dan Indomaret. Yang kedua, peraturan perundang-undangan apa saja yang dilanggar dan pasal mana saja yang mengaturnya. Dan yang ketiga, bagaimana solusi hukum baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi yang dapat ditempuh guna penyelesaian kasus tersebut. Lalu selanjutnya untuk deskripsi kasus. Kasus antara PT Indo Beras Unggul atau IBU dan Indomaret menunjukkan pelanggaran kontrak bisnis yang berdampak hukum dan ekonomi. PT IBU diduga menyuplai beras di bawah standar yang disepakati, menyebabkan kerugian bagi Indomaret. Tindakan ini termasuk wan prestasi dan melanggar asas kepastian hukum serta itikat baik, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, pasal 1243, 1335, 1365, 1266, dan 1267. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan kontrak, terutama di sektor pangan, dan pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi untuk melindungi pihak yang dirugikan. Selanjutnya adalah identifikasi kasus. Kasus antara PT Indo Beras Unggul atau IBU dan Indomaret menunjukkan pelanggaran kontrak bisnis di mana PT IBU diduga memasok beras di bawah standar yang telah disepakati, sehingga merugikan Indomaret secara material dan imaterial. Tindakan ini tergolong wan prestasi dan melanggar KUH Perdata, termasuk pasal tentang itikat baik, ganti rugi, dan pembatalan perjanjian. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan kontrak di sektor pangan, serta perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, baik melalui pengadilan maupun alternatif non-litigasi. Lalu untuk selanjutnya ada analisis pelanggaran. Yang pertama ada KUH Perdata pasal 1335, yang kedua KUH Perdata pasal 1243, yang ketiga KUH Perdata pasal 1253, 1266, 1267. Lalu yang terakhir ada KUH Perdata pasal 1365 dan 1367. Selanjutnya, solusi hukum yang didapat ditempuh ada 2 jalur. Yang pertama, jalur litigasi seperti gugatan perdata ke pengadilan, gugatan pidana, pengadilan tata usaha negara atau PT-UN. Yang kedua ada jalur non-litigasi seperti negosiasi langsung antara PT IBU dan Indo Retail, yang kedua mediasi, dan yang ketiga penyelesaian melalui asosiasi pengusaha atau APindo. Lalu yang selanjutnya ada regulasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, sesuai dengan KUH Perdata pasal 1335 menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa kausa yang sah adalah batal demi hukum. Lalu untuk yang kedua, KUH Perdata pasal 1243 mengatur tentang wan prestasi, yaitu kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam kontrak. Lalu yang ketiga ada KUH Perdata pasal 1266 dan 1267 menjelaskan hak pihak yang dirugikan untuk membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi jika wan prestasi terbukti. Lalu yang ketiga ada KUH Perdata pasal 1365 merupakan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum atau PMH yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini Indomaret dan juga konsumen secara luas. Lalu yang selanjutnya pasal 1 KUH Perdata
pasal 1367 mengatur tanggung jawab hukum perusahaan, badan hukum atas tindakan bawahannya dalam kapasitas kerja. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PT Ibu dapat dianggap melanggar pasal tentang informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait label beras premium. Lalu yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Undang-undang ini mengatur standar keamanan dan mutu pangan yang dipasarkan. Jika PT Ibu menjual beras yang tidak sesuai standar nasional mutu Indonesia, maka dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang ini. Lalu yang terakhir, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jika kontrak PT Ibu dan Indomaret mencantumkan klausul arbitrase, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi seperti arbitrase. Ini memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan menjaga kerahasiaan bisnis. Baik, selanjutnya ada rekomendasi preventif. Di sini ada 3 rekomendasi preventif. Yang pertama, penggunaan teknologi untuk transparansi produksi memiliki rekam jejak bisnis yang baik dan transparan. Perusahaan dapat menerapkan sistem digital seperti QR Code untuk melacak asal-usul dan mutu produk. Menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO agar proses produksi terdokumentasi dan terstandar. Seluruh rantai pasok diintegrasikan dalam sistem yang dapat diaudit. Yang kedua, perjanjian kebutuhan etika bisnis. Pihak-pihak yang bekerja sama wajib menandatangani fakta integritas, ditetapkan sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar prinsip etis. Dan yang ketiga, penguatan peran regulator dan lembaga pengawasan. Lembaga seperti KPPU, BSN, dan BPOM perlu meningkatkan inspeksi mendadak dan evaluasi rutin. Pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang patuh dan transparan, diperluas kerjasama antara lembaga agar pengawasannya lebih menyeluruh. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Kasus pelanggaran kontrak antara PT Indo Beras Unggul atau IBU dan Indomaret menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian bisnis dan perlindungan hukum. PT Ibu diduga melakukan beban prestasi dengan tidak memenuhi standar mutu beras, sehingga merugikan Indomaret. Tindakan ini melanggar KUH Perdata pasal 1243, 1266, 1267, 1335, 1365, dan 1367, serta berpotensi melanggar UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan. Penyelesaian sengketa dapat melalui litigasi atau non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Pencegahan ke depan perlu dilakukan melalui transparansi rantai pasok, standar mutu yang ketat, dan pengawasan regulator. Perlindungan hukum dan penegakan keadilan sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.